anak-anak Miss semua. Miss berharap kalian dalam keadaan sehat, dan mari kita berdoa supaya negeri kita ini cepat terbebas dari wabah virus corona. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita bahasa Indonesia di bab 7 tentang biografi. Ya, biografi mungkin sudah sangat sering kalian dengar kata biografi. Ya, biografi. Kalau kita lihat biografi, biasanya ini menceritakan tentang kehidupan orang lain, menceritakan kehidupan tokoh, ya. Nah, itulah biografi. Nah, kalau berbicara dengan biografi, mungkin kita juga pernah mendengar istilah autobiografi. Nah, autobiografi ini juga menceritakan kehidupan seorang tokoh. Jadi autobiografi dan biografi sama-sama menceritakan kehidupan seorang tokoh. Nah, jadi apa perbedaan antara biografi dengan autobiografi? Nah, kalau biografi ini ditulis oleh orang lain. Kalau autobiografi ini ditulis oleh diri sendiri. Nah, jadi inilah sedikit tentang biografi dan autobiografi. Baiklah, kita akan berbicara mengenai ciri-ciri biografi. Biografi ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, dikatakan biografi kalau banyak dikagumi oleh masyarakat. Jadi ini adalah ciri yang pertama, ya, banyak dikagumi oleh masyarakat. Nah, yang kedua, ahli di bidangnya. Nah, kenapa dia bisa dikagumi? Karena dia memiliki keahlian. Nah, berikutnya, mempunyai prestasi yang menonjol. Jadi dia berbeda dari orang lain. Yang keempat, dapat dijadikan panutan. Jadi dia bisa menjadi contoh ataupun teladan bagi orang lain. Nah, yang kelima, harus memiliki struktur. Nah, adapun strukturnya nanti akan dijelaskan, ya. Ada strukturnya ini ada orientasi, ada peristiwa, dan reorientasi. Baiklah, Miss akan lanjutkan dengan tujuan. Nah, setiap apa yang kita lakukan tentu harus memiliki tujuan. Begitu juga tentang biografi. Kenapa kita membaca biografi, membaca profil tokoh? Nah, tentu karena memiliki tujuan. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, untuk mencari hal-hal yang menarik. Untuk mencari hal yang menarik dari ataupun mengesankan, ya, mengesankan dari seorang tokoh. Nah, yang kedua, mencari hal-hal yang dapat dicontoh. Yang
dapat diteladani, ya, diteladani dari kehidupan seorang tokoh. Yang ketiga, mengumpulkan hal-hal yang disukai. Mengumpulkan hal-hal yang disukai dari seorang tokoh. Yang keempat, mau mencari keistimewaan seorang tokoh. Nah, yang kelima, mau mencari intisari riwayat seorang tokoh. Nah, jadi ini adalah tujuan membaca biografi ataupun tujuan membaca profil seorang tokoh. Baiklah, ciri yang kelima dari teks biografi tadi adalah memiliki struktur. Nah, adapun struktur dari teks biografi, nah yang pertama adalah orientasi. Nah, orientasi ini juga sering juga disebut setting. Setting. Nah, di bagian orientasi ataupun setting ini berisi informasi tentang ataupun mengenai latar belakang kisah ataupun peristiwa yang akan diceritakan. Jadi sini berkenaan dengan siapa, kapan, di mana, mengapa, itu di orientasi ataupun setting. Nah, yang kedua adalah ada urutan peristiwa. Nah, di urutan peristiwa ini berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis. Nah, jadi di sini bisa menurut urutan waktu, ya, yang meliputi kejadian-kejadian utama. Nah, yang ketiga adalah ada reorientasi. Reorientasi biasanya ini sering juga disebut dengan penutup. Ya, ini biasanya berisi pandangan penulis ataupun komentar, ya, atau komentar evaluatif terhadap tokoh. Ataupun ini biasanya pernyataan berisi kesimpulan, ya. Jadi adapun strukturnya adalah ada orientasi, ada urutan peristiwa, ada reorientasi ataupun penutup. Jadi kalau anak-anak kami membuat sebuah teks biografi, tentunya harus mengikuti struktur ini. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu yang sudah Miss jelaskan. Nah, yang pertama tadi Miss sudah menjelaskan mengenai bagaimana persamaan biografi dan autobiografi. Ya, kalian sudah tahu bagaimana apa perbedaan dari biografi dan autobiografi itu. Nah, yang kedua tadi Miss sudah menjelaskan mengenai tujuan kita menulis biografi ataupun membaca biografi. Nah, yang berikutnya tadi Miss sudah jelaskan strukturnya. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya.
Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.